Selamat datang. Coba ingat-ingat kembali, seberapa sering Anda menetapkan target besar di awal tahun, bersemangat selama 1 atau 2 minggu pertama, namun kemudian perlahan kembali ke kebiasaan lama. Anda ingin menurunkan berat badan, ingin lebih rajin membaca, atau mungkin ingin mulai menabung. Tapi entah kenapa, perubahan itu terasa sangat berat dan melelahkan. Jika Anda sering mengalami hal ini, ketahuilah, masalahnya bukan pada diri Anda. Masalahnya ada pada sistem Anda. Hari ini, kita akan membedah salah satu buku pengembangan diri paling fenomenal yang pernah ditulis, yaitu Atomic Habits karya James Clear. Buku ini hadir untuk memecahkan sebuah masalah klasik, bagaimana cara membuang kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik, tanpa harus mengandalkan motivasi atau tekad yang menggebu-gebu. Kata atomik sendiri merujuk pada dua hal. Pertama, sesuatu yang sangat kecil, sekecil atom. Kedua, sumber energi yang luar biasa besar. James Clear percaya bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang rutin kita lakukan, jika digabungkan, akan menghasilkan daya ledak dan perubahan hidup yang luar biasa. Buku ini sangat penting untuk dibaca atau didengarkan karena ia mengubah cara pandang kita tentang kesuksesan. Kesuksesan bukanlah peristiwa satu malam, melainkan hasil dari kebiasaan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bagaimana perubahan 1% setiap hari bisa mendefinisikan ulang siapa diri Anda. Bagian 1, Fondasi mengapa perubahan kecil menghasilkan perbedaan besar. Mari kita mulai dengan sebuah konsep penting, peningkatan 1%. Seringkali, kita meremehkan perubahan kecil karena hasilnya tidak langsung terlihat. Kalau Anda menabung Rp10.000 hari ini, Anda belum menjadi jutawan. Kalau Anda pergi ke gym selama 3 hari berturut-turut, tubuh Anda belum berubah. Karena hasilnya lambat, kita mudah menyerah. Namun, James Clear menggunakan analogi bunga majemuk. Jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun, di akhir tahun Anda akan menjadi 37 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya, jika Anda memburuk 1% setiap hari, Anda akan hampir menyentuh angka 0. Kebiasaan adalah bunga majemuk dari perbaikan diri. Penulis juga membagikan satu kesalahan fatal yang sering kita lakukan, kita terlalu fokus pada tujuan, dan melupakan sistem. Tujuan adalah tentang hasil yang ingin Anda capai, sedangkan sistem adalah tentang proses yang mengarah pada hasil tersebut. Misalnya, jika Anda seorang pelatih sepak bola, tujuan Anda adalah memenangkan kejuaraan. Tapi sistem Anda adalah bagaimana Anda merekrut pemain, bagaimana jadwal latihan setiap hari, dan apa yang dimakan para pemain. James Clear berkata, lupakan tujuannya, fokuslah pada sistemnya. Jika Anda memperbaiki sistem latihan harian Anda, kemenangan akan datang dengan sendirinya. Lalu, bagaimana agar sebuah sistem bisa menempel kuat dalam diri kita? Jawabannya ada pada perubahan identitas. Perubahan perilaku memiliki 3 lapisan, mengubah hasil tujuan, mengubah proses kebiasaan, dan yang paling dalam, mengubah identitas keyakinan. Kesalahan kita adalah mencoba mengubah kebiasaan dari luar ke dalam. Kita berkata, saya sedang mencoba berhenti merokok. Ini adalah fokus pada hasil. Padahal, kita harus mengubah dari dalam keluar dengan mengubah identitas. Seharusnya kita berkata, saya bukan perokok. Setiap kali Anda melakukan sebuah tindakan, Anda sedang memberikan suara atau vote untuk identitas yang ingin Anda bentuk. Setiap kali Anda menulis satu paragraf, Anda adalah seorang penulis. Setiap kali Anda berolahraga, Anda adalah seorang atlet. Ubah identitasnya, maka kebiasaannya akan mengikuti. Lalu, bagaimana cara praktis membangun kebiasaan ini? James Clear merumuskannya dalam 4 hukum perubahan perilaku. Hukum pertama, buatlah terlihat jelas. Banyak kebiasaan buruk terjadi secara otomatis karena pemicunya ada di mana-mana, sementara kebiasaan baik gagal karena pemicunya tersembunyi. Hukum pertama menuntut kita untuk membuat pemicu kebiasaan baik menjadi sangat jelas dan mencolok. Langkah pertama adalah memiliki kesadaran. Anda tidak bisa mengubah apa yang tidak Anda sadari. Selanjutnya, gunakan teknik yang disebut niat implementasi. Jangan hanya berkata,
saya akan lebih sering berolahraga. Otak Anda butuh kejelasan. Katakanlah, saya akan berolahraga selama 20 menit pada jam 6 pagi di ruang tamu. Dengan menyebutkan waktu dan tempat yang spesifik, peluang Anda untuk melakukannya akan melonjak drastis. Teknik hebat lainnya adalah tumpukan kebiasaan habit stacking. Idenya adalah menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang sudah pasti Anda lakukan. Misalnya, Anda selalu minum kopi setiap pagi. Anda bisa menumpuknya menjadi, setelah saya menyeduh kopi pagi, saya akan bermeditasi selama 1 menit. Selain itu, desain lingkungan Anda. Jika Anda ingin lebih banyak minum air putih, letakkan botol air penuh di atas meja kerja, di ruang tamu, dan di meja tidur Anda. Buatlah pemicu kebiasaan itu sangat terlihat jelas sehingga Anda hampir tidak mungkin mengabaikannya. Hukum kedua, buatlah menarik. Mengapa scroll media sosial atau bermain game terasa sangat adiktif? Karena aktivitas tersebut memicu lonjakan dopamin, yaitu hormon yang memberikan rasa antisipasi dan kesenangan. Agar kebiasaan baik bisa menempel, kita harus membuatnya menarik. Salah satu caranya adalah dengan pemaduan godaan temptation bundling. Gabungkan aktivitas yang harus Anda lakukan dengan aktivitas yang ingin Anda lakukan. Misalnya, Anda sangat suka mendengarkan podcast komedi atau menonton serial Netflix favorit, tetapi Anda malas berlari di treadmill. Padukan keduanya, Anda hanya diizinkan menonton serial tersebut saat Anda sedang berlari di treadmill. Tiba-tiba, olahraga menjadi sesuatu yang Anda nanti-nantikan. Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Manusia adalah makhluk suku. Kita secara alami ingin meniru kebiasaan kelompok kita. Jadi, bergabunglah dengan lingkungan atau komunitas di mana kebiasaan yang ingin Anda bangun dianggap sebagai perilaku normal. Jika Anda ingin rajin membaca, bergabunglah dengan klub buku. Lingkungan akan menarik Anda untuk ikut berubah tanpa perlu memaksakan diri. Hukum ketiga, buatlah mudah. Hukum fisika mengatakan bahwa energi akan selalu mencari jalan dengan hambatan paling kecil. Manusia pun begitu. Secara naluriah, kita akan memilih hal yang paling mudah dilakukan. Oleh karena itu, hukum ketiga berpesan, kurangi hambatan untuk kebiasaan baik, dan tambah hambatan untuk kebiasaan buruk. Jika Anda ingin pergi ke gym di pagi hari, siapkan pakaian olahraga, sepatu, dan botol minum Anda di samping tempat tidur pada malam sebelumnya. Ini mengurangi gesekan di pagi hari. Sebaliknya, jika Anda ingin berhenti makan junk food, jangan simpan makanan ringan apapun di dapur Anda. Buat kebiasaan buruk menjadi sangat sulit diakses. Salah satu senjata paling ampuh di buku ini ada di bagian ini, yaitu aturan 2 menit. Saat Anda memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit. Membaca satu buku diubah menjadi membaca 1 halaman. Melakukan yoga selama 45 menit diubah menjadi menggelar matras yoga terdengar konyol. Mungkin. Tapi tujuannya bukan untuk sekadar melakukan hal kecil itu. Tujuannya adalah untuk menguasai seni memulai. Sebuah kebiasaan harus dibentuk terlebih dahulu sebelum bisa disempurnakan. Anda tidak bisa mengoptimalkan sesuatu yang belum ada. Jadilah master dalam hal hadir dan muncul setiap hari, meskipun hanya 2 menit. Hukum keempat, buatlah memuaskan. 3 hukum sebelumnya buat terlihat jelas, buat menarik, buat mudah bertujuan agar kebiasaan dikerjakan saat ini. Hukum keempat, buatlah memuaskan bertujuan agar kebiasaan tersebut diulang di masa depan. Aturan utamanya adalah, apa yang segera diberikan penghargaan akan diulangi, apa yang segera diberikan hukuman akan dihindari. Masalahnya, kebiasaan baik biasanya memberikan hasil di masa depan yang jauh seperti sehat di usia tua, tetapi pengorbanannya ada di masa sekarang harus berkeringat hari ini. Sebaliknya, kebiasaan buruk memberikan kenikmatan sekarang rasa manis dari donat, tetapi hukumannya ada di masa depan penyakit. Kita harus membalik hal ini. Berikan hadiah kecil instan setiap kali Anda selesai melakukan kebiasaan baik. Misalnya, setiap kali Anda berhasil menahan diri untuk tidak makan di luar dan memasak sendiri,
Transfer Rp50.000 ke rekening khusus untuk liburan impian Anda. Melihat saldo tabungan liburan bertambah akan memberikan kepuasan instan. Terakhir, gunakan pelacak kebiasaan habit tracker. Mencoret kalender dengan tanda silang merah setiap kali Anda menyelesaikan kebiasaan adalah cara visual yang sangat memuaskan. Ini menciptakan sebuah rantai keberhasilan. Tapi ingat, kita manusia biasa dan kehidupan bisa terjadi kapan saja. Terkadang Anda akan gagal menjaga rantai tersebut. James Clear memberikan satu aturan emas ketika hal ini terjadi: jangan pernah absen 2 kali berturut-turut. Jika Anda bolos olahraga 1 hari, anggap itu kebetulan. Tapi berjanjilah untuk segera kembali melakukannya esok hari. Melewatkan 1 kali adalah kesalahan, melewatkan 2 kali adalah awal dari kebiasaan baru yang buruk. Sekarang, mari kita ambil langkah mundur dan melihat gambaran besarnya. Apa pelajaran terpenting dari seluruh pemikiran James Clear dalam Atomic Habits? Ada 4 intisari utama. Pertama, lupakan keajaiban perubahan instan. Kesuksesan adalah produk dari kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi sekali seumur hidup. Peningkatan 1% secara konsisten jauh lebih berdampak daripada upaya 100% yang hanya bertahan 1 minggu. Kedua, sistem mengalahkan motivasi. Salah satu kesalahan terbesar yang ingin dikoreksi oleh buku ini adalah mitos bahwa kita kekurangan tekad atau kemauan. Kenyataannya, kemauan itu terbatas dan cepat habis. Orang yang tampak memiliki disiplin tingkat tinggi sebenarnya hanya merancang lingkungan dan sistem hidup mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tidak perlu sering-sering menggunakan tekad untuk melawan godaan. Ketiga, identitas mendahului tindakan. Jangan mulai dengan apa yang ingin saya capai, melainkan mulailah dengan menjadi orang seperti apa saya ini. Tujuan sejati bukanlah membaca buku, tetapi menjadi seorang pembaca. Tindakan Anda saat ini adalah bukti nyata dari identitas diri Anda. Keempat, rutinitas tidak membunuh kebebasan. Banyak orang merasa membuat jadwal dan rutinitas akan memenjarakan mereka. Padahal, sebaliknya. Jika kesehatan finansial, kesehatan fisik, dan pekerjaan Anda sudah diatur oleh kebiasaan yang berjalan otomatis dalam sistem yang baik, Anda justru akan memiliki lebih banyak ruang dan kebebasan mental untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar. Sebagai penutup, ada satu pesan utama yang paling berkesan dan merangkum seluruh filosofi Atomic Habits. James Clear menuliskan kalimat yang sangat tajam. You do not reach to the level of your goals. You fall to the level of your stems. Anda tidak akan pernah naik setinggi tujuan atau impian Anda. Anda justru akan jatuh, sebatas kualitas dari sistem dan kebiasaan yang Anda bangun. Membangun kebiasaan bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini bukan tentang 1 kali maraton atau 1 kali diet ketat. Ini tentang menaruh 1 batu bata kecil setiap harinya dengan cara yang benar, menjadikannya mudah, dan membuatnya memuaskan. Mulai hari ini, cobalah cari 1 hal kecil, sangat kecil yang bisa Anda tingkatkan sebanyak 1%. Jadikan hal itu bagian dari identitas Anda, dan biarkan keajaiban waktu melipat gandakannya. Terima kasih telah mendengarkan ringkasan buku Atomic Habits. Semoga kebiasaan-kebiasaan kecil Anda hari ini menjadi jembatan menuju diri Anda yang paling luar biasa di masa depan. Selamat membangun sistem, dan sampai jumpa.